materi sampingannya. Yang pertama, quotes yang sering dikutip dari Heraklitus tentang kesenangan fisik. Katanya Heraklitus, if happiness lay in the pleasure of the body, then we would call cattle happy, for they find fodder to eat. Jadi ringkasnya, kalau kebahagiaan itu ada dalam kesenangan fisik, kesenangan tubuh, ya berarti binatang-binatang, biri-biri dan seterusnya itu ya kita sebut juga binatang yang lebih bahagia dari manusia. Karena binatang-binatang itu kan secara fisik seneng loh. Ya di situ contohnya cattle. Tapi kamu lihat semua binatang itu kan pandai sekali memenuhi kesenangan fisiknya. Apakah itu makan, apakah itu kawin, secara fitrah mereka mampu memenuhi kesenangan fisiknya. Maka manusia harusnya lebih tinggi dari itu. Kalau hanya mengejar kesenangan fisik, bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa pokoknya yang fisik-fisik, berarti level kita masih level binatang. Atau jangan-jangan binatang lebih bahagia dari kita. Ya kan? Kenapa? Karena binatang ada titik puasnya. Tapi manusia biasanya kalau mengejar kebahagiaan fisik tidak ada titik akhirnya. Mbok sudah punya pasangan cakep, masih pingin yang lebih cakep lagi. Tidak ada titik akhirnya. Sudah makan enak, masih ingin nambah lebih enak lagi. Nah, itu kelemahannya manusia yang hanya fokus pada kesenangan fisik. Kalau hanya fisik, level kita ya levelnya masih binatang. Maka kebahagiaan jangan ada di level fisik. Terus Heraklitus lagi, all animals are driven to pasture by blows. Semua binatang itu harus didorong dulu biar dia bisa masuk ke pastur. Pastur itu padang rumput, tapi by blows. By blows itu harus dipukul dulu, harus disentakkan dulu, harus diseret dulu. Bumi ini luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Allah, bisa kita nikmati. Tapi kita ini males, sehingga butuh blows, butuh sentakan, butuh pukulan, butuh dorongan. Jadi kenapa bisa begitu? Kita males. Padahal sudah kelihatan pada rumputnya di depan mata. Fasilitas yang luar biasa sudah ada di depan kita. Kita tinggal menikmati asal mau gerak. Ibaratnya orang makan atau minum, di depanmu sudah ada, tinggal minum ini loh. Itu pun nunggu didorong-dorong dulu, nunggu disuruh-suruh dulu. Kadang-kadang harus dipukuli dulu. Kayak binatang. Binatang itu kan harus didorong dulu, diseret dulu, baru dia kalau sudah di depan mulutnya, baru dia mau makan dan mengunyah. Nah, kita ini sering begitu. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah. Tinggal dijalankan, tapi nunggu pukulan dulu. Kalau sudah kepepet mau ke DO, baru cepet-cepet baca buku, cepet-cepet nulis, cepet-cepet. Nunggu dipepet dulu. Kalau sudah sadar, waduh, sudah umur berapa ini, sudah waktunya nikah, baru kamu pontang-panting. Jadi nunggu ada yang mepet, baru kita gerak. Itu sebenarnya cirinya orang malas, dan itu yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Apa saja ada. Wong buku sekarang banyak kok. Kalian tahu buku itu kan penting. Isinya juga penting untuk hidupmu. Kamu juga punya di laptopmu banyak, tinggal baca. Tapi kan kalau nggak ada dorongan, nggak terpaksa, nggak dibaca.
Entah itu dorongan karena perintahnya dosen apa tugas apa, atau baru kamu baca. Jadi penyakit besarnya masyarakat selain tadi bahwa dia hanya ikut-ikutan, apakah itu ikut tokoh atau ikut massa, yang kedua dia butuh pukulan, butuh dorongan. Sekarang kan banyak orang yang hidupnya butuh motivator, ya kan? Mau berbuat baik itu butuh motivator. Padahal dia sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Itu pun motivator itu orang yang bukan ngasih materi kan, cuma ngasih dorongan. Biar kamu jalan, kan itu tugasnya, memberi motivasi. Dan kita butuh orang lain ternyata untuk mendorong. Itu mirip quote ini, all animals are driven to pasture by blows. Kita butuh didorong, kita butuh dipukul untuk melakukan yang baik-baik. Begitu ada ancaman, baru kita sadar.